Desa Pangkal Niur, Kecamatan Riau Silip atau biasa disebut Pangkal Niur Baru atau Kampung Baru adalah sebuah desa yang ada di Kabupaten Bangka. Mayoritas penduduk yang ada di desa ini beragama Islam dengan kondisi desa yang bersih, tertata rapi, dan aman. Desa yang satu ini memiliki potensi yang luar biasa, terutama dari segi masyarakatnya yang sangat kompak. Salah satu potensi yang mendukung masyarakat di sini adalah budidaya madu kelulut. Dan saya akan mengajak kalian untuk melihat seperti apa potensi budidaya madu kelulut di Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka ini, tetap di desaku. Madu adalah salah satu produk primadona hasil hutan bukan kayu di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, budidaya lebah madu Trigona sp menjadi salah satu pilihan. Lebih kecil yang tidak memiliki sengat ini tidak hanya menghasilkan madu, tetapi juga prolis yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Di Desa Pangkal Niur ini, Ratno mengembangkan budidaya madu kelulut dengan berbagai tantangan. Halo Pak Ratno, ini lagi ngapain Pak? Ini lagi bersih-bersih box. Lagi bersih-bersih box sarang madunya kelulut. ini. Sarang madu kelulut. Ya. Nah ini jadi apa ini Pak? Kalau ini damar. Oh ini namanya damar. Damar. Jadi kalau kelulut yang jenis ini beda, bukan jenis yang kayak yang di atas, bukan. Oh berbeda dengan yang di Beda. atas. Iya. Kalau untuk ini bisa terbentuk seperti ini biasanya berapa lama? Udah tahunan kalau kayak gini. Udah tahunan. Udah tahunan. Berarti ini diambil dari hutan dipindahin ke sini. Iya. Oke. Cuman kan dulunya ini kalau orang-orang tua di sini kan damar ini cuma dipakai biasanya untuk ngidupin api kan. Oh, ngidupin Kalau api. sore-sore gitu kan. Baik. Kalau untuk jenis lebahnya sendiri nih sama dengan yang di atas atau enggak? Enggak sama. Oh beda. Enggak sama. Kalau Yang sebutan sininya daerah Kampung Baru sini kan nyebutnya ini nduk sengigit orang bilang. Nduk sengigit. Iya, plakat sengigit dia bilang. Oke. Lebih besar. Lebih besar dibandingkan yang di atas. Yang di atas. Berarti indukan yang lebih besar membuat sarangnya seperti ini. Iya. Nah lagi kan kalau nelayan-nelayan sini dulu ini biasanya bikin untuk apa namanya dempul perahu. Dempul perahu. Iya. Oke. Biasanya dipakai untuk mereka dempul perahu kan untuk nempel-nempel nampal-nampal yang papannya itu kan. Ini bisa dipanen kapan Pak? Kayaknya sih sayangnya kelihatannya kalau untuk dipanen. Soalnya kita harus pecah ininya dulu. Oh harus dipecah dulu bagian dalamnya ya. Nggak bisa itu. Oke. Saya pengen tahu yang di atas Pak, bisa ajak saya ke sana? Oh bisa. Oke, siap. Seperti diketahui, madu dari lebah tanpa sengat atau yang disebut kelulut mulai naik daun. Itu karena madu ini memiliki khasiat yang tidak kalah dengan madu tawon. Khasiat itulah juga membuat madu kelulut memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan madu tawon. Madu kelulut memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan atau diternakan. Itu karena aman dalam membudidayakannya meski dekat dengan pemukiman, asalkan tersedia sumber makanan bagi madu kelulut.
Berternak madu kelulut tidaklah sulit, hanya menyediakan log dari kayu hutan yang menjadi sarang madu kelulut. Kemudian dibuatlah taping sebagai tempat untuk kelulut mengembangbiakan koloninya. Ini sebelum kita panen masih ini dulu. Pakai pengamannya dulu ya. Pengaman takutnya masuk telinga soalnya. Masuk telinga kita. Iya. Baik. Berarti yang ini ukurannya lebih kecil daripada yang di bawah tadi, Pak ya? Agak kecil dikit. Ini kan kalau apa namanya yang saya tahu dari YouTube itu kan namanya ini kalau nama ilmiahnya Heterotrigona itama. Oke. Yang jenis ini. Ini yang penghasil madunya ya? Yang penghasil madu, yang menghasilkan cuma yang jenis ini. Kalau jenisnya banyak jenis kelulut sebenarnya, tapi yang menghasilkan cuma yang jenis ini. Terus kebanyakan jenis ini di hutan mangrove. Kebanyakannya? Iya, kebanyakan hutan mangrove. Kalau untuk di perbukitan, saya rasa nggak ada. Baik, kita gunakan ini dulu Pak ya. Iya. Ini mengapa menggunakan plastik Pak? Ini ibaratnya untuk apa namanya membantu pelembab udara. Oh, kelembaban udaranya di dalam. Iya. Iya. Jadi kalau nggak pakai plastik, lagian kan misalnya kalau kita nggak pakai plastik kan kita kan harus ngecek. Jadi kan harus dibuka kalau nggak ada plastik. Otomatis kan induknya keluar nih. Jadi kalau ada plastik nggak enak kita lihatnya. Oke, baik. Wah, keluar semua dia. Nah, jadi sekarang saya jelaskan lagi di sini nih kalau madu kelulut ini sebenarnya menghasilkan tiga penghasilan sebenarnya. 3 penghasilan madu. Yang pertama kan madu. Yang kedua propolis. Propolis. Nah, ini yang dibilang propolis. Untuk bahan propolis ini sarangnya. Sarangnya ini bahan propolis semua. Cuman cara pengolahannya harus pakai mesin kan. Harus menggunakan mesin. Ya. Cara memanennya bagaimana, Pak? Memanen propolis ini. Memanen propolis. Kalau memanen propolis ya harus kita ambil madunya dulu. Madunya diambilkan. Oke, baik. Nah, ada lagi yang kedua ini. Hasil yang dibilang roti lebah itu. Nah, ini pollen ini namanya. Yang mana, Pak? Nah, yang kuning. Oke, itu berarti madunya yang sudah mengeras. Bukan madunya yang mengeras sebenarnya, ini persiapan makanan untuk calon kloni. Oh, untuk anakannya. persiapan calon untuk kloninya. Iya. Nah, ini jenisnya. Oke. Ini boleh saya coba? Oh, boleh. Madunya sudah menyerang saya. Kenapa yang harus saya lakukan seperti ini? Nggak apa-apa. Didiamkan aja. Oke, kita mencoba ini. Pemirsa. Itu madunya udah mulai masuk tuh. Bismillah. Gimana rasanya? Agak-agak asam gitu, Pak. Asam tapi manisnya ada Manis juga. ya. Kan? Nah, sekarang kita nyoba langsung manen ya madunya. Oke, kita langsung memanen. Ini gunakan Pakai sedotan. pakai sedotan ya. Pakai sedotan. Langsung disedot. Oke. Ini dalam satu loki. Segini ya, Pak. Ini Berapa itu? 5 mili itu kan? Ini 5 mili. Jadi untuk satu itunya, tabungnya ini tabungnya. Jadi tinggal kita hitung kalau misalnya 100 mili kita panen berarti setengah kilo. Ini kita tuang sini Pak ya? Tuang situ. Mau nyoba panen? Boleh, saya mau coba juga Pak. Kalau dari segi manfaat sebenarnya ini manfaatnya apa Pak? Kalau intinya sih ya untuk menjaga kesehatan lah. Kesehatan tubuh ya? Kesehatan tubuh, tapi kalau karena seperti kami kan udah sering gitu kan, udah tahu. Kalau malam-malam misalnya sebelum tidur kita konsumsi kan, bangun pagi tuh kayak perasaan kayak nggak pernah kerja sama sekali gitu kemarinnya tuh kan. Berarti lebih segar Pak ya? Lebih segar gitu badan. Nah, yang membedakan madu ini dengan madu yang biasa dijual di pasaran itu apa Pak? Kalau masalah bedanya sih dirasa kalau menurut saya ya. Dirasa. Oke. Terus khasiat. Oh, khasiatnya juga. Iya, kalau untuk madu lebah hutan tuh lambat istilahnya kita merasakan khasiatnya tuh kan. Kalau ini cepat. Oh, kalau ini cepat. Memanennya pun tidak sulit, cukup menyedot madu dari satu persatu koloni. Untuk satu log, waktu panennya memakan hingga 15 menit. Hasil yang didapat pun beragam, kadang tidak sampai 1 liter, kadang sampai, bahkan ada yang lebih. Madu dan propolis yang sudah dipanen diletakkan di mangkuk untuk dilakukan penirisan. Penirisan madu dilakukan agar madu tetap steril dengan tidak terlalu banyak kontak dengan tangan.
Nah pemirsa, saya akan mencoba madu kululut yang ada di sini seperti apa rasanya. Saya coba Pak ya. Manis. Manis ya. Manis. Berarti ini bunganya? Bunga ya? gelam. Bunga gelam itu kayunya di bawah. Oke, bunganya bunga gelam. Ini jauh juga berarti dia mengambil bunganya di sini. Nah, Bang Retno, ini awal mulanya tertarik untuk membudidaya madu kululut ini ceritanya bagaimana? Begini ya ceritanya, kan waktu bulan April tahun 2018 kemarin kan Pemdes ini ngadakan pelatihan, tapi bukan pelatihan kululut, pelatihan lebah ternak. Lebah ternak. Nah, lebah ternak ceritanya kan. Jadi pas instrukturnya itu kalau pas kita istirahat, dia sering ngasih tahu. Nah, ini loh Pak, artinya lebih lebih menghasilkan, lebih mudahnya, praktis. Kalau di Malaysia udah lama ngembangkan gitu kan. Awalnya saya nggak yakin juga, nggak tertarik kan, soalnya kita udah tahu di sini juga kan banyak. Nah jadi saya urus terus yang lebah tadi kan. Ya, saya lihat lebahnya kayak nggak menghasilkan kelihatannya kan. Jadi saya keluar dari kelompok. Keluar dari kelompok, saya mulai nyari madu kululut ini. Langsung saya ambil ke hutan kan. Saya juga ngarang-ngarang bikin ininya kan. Cuma saya pernah lihat gitu kan, dipasang kotak di atasnya kan. Setelah saya coba pertama, Alhamdulillah. Ini sudah berapa kotak yang ada di sini, Pak? Kalau yang di sini punya saya pribadi ada 50. Ada 50 kotak. Ini sebar di sini semua. Ya di sini semua 50 daerah sini. 50, cuman saya kan ada binaan juga punya teman-teman saya. Jadi kalau digabungkan semua sekitar 100 lebih. 100 lebih ya. Iya. Nah, kendala yang masih dihadapi Pak sejauh ini untuk budidaya? Kalau untuk budidayanya sebenarnya kalau kendala misalnya dari hama atau apa nggak ada. Nggak ada. Cuman masalah nyari sarangnya. Soalnya saya ini boleh dikatakan sisa udah. Berarti udah banyak diambil orang. Nah, udah banyak dijual beli kan. Upaya pengembangan madu kululut Pak Ratno berkembang berkat pelatihan yang ia dapatkan dari pemerintah. Selain itu, peran penyuluh dalam memberikan solusi ketika menghadapi hambatan merupakan faktor penting yang dirasakan oleh Pak Ratno. Jadi ini merupakan upaya kita memotivasi pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bangka, khususnya di Desa Pangkal Nior. Jadi untuk legalitasnya kemarin udah kita bantu untuk madu ini, mereknya Plakat kan, kita bantu sampai PRT, dan insya Allah tahun ini sudah kita daftarkan untuk legalitas halal, sertifikasi halal. Jadi kemarin kita bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk membantu kawan-kawan kita pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bangka. Jadi untuk legalitas itu rata-rata pengusaha di kita itu mereka tidak mengerti atau tidak tahu bagaimana sih proses pengurusan PRT-nya maupun halal. Jadi di situ kita beri pemahaman atau edukasi kepada masyarakat, terutama di petani madu kululut ini, bahwa untuk memasarkan produk kita itu legalitas nomor 1. Akses jalan ya, mungkin telah kita alami pada hari ini pas lagi cuacanya kurang bagus juga, itu kendala di jalan, akses jalan. Untuk di pemerintahan desanya udah kita sampaikan, dan ini juga sudah dibuka oleh pemerintahan desa. Jadi mudah-mudahan kedepannya madu kululut ini bisa berkembang dan bisa menarik pihak-pihak terkait untuk membantu di dalam akses jalan. Untuk pemasaran itu di provinsi itu ada namanya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi di situ itu ada bidang IT untuk pemasaran. Selama ini setahu saya PLUT itu udah bantu gitu untuk pemasaran. Jadi sebenarnya kemarin kita udah pernah bincang-bincang dengan Kepala Desa Pangkal Nior, itu gimana kawasan ternak madu ini kita jadikan salah satu objek wisata. Jadi di situ nanti kita buka semacam trek atau jalan untuk para pembalap sepeda gitu. Jadi nanti
endingnya di sini kita bisa menikmati panen madunya secara langsung maupun belajar bagaimana cara budidaya yang baik gitu untuk madu kelulut. Kemudian lainnya dalam membudidaya madu kelulut yakni peternak tidak harus menyiapkan pakan setiap hari, cukup disiapkan sumber pakan. Maka kelulut akan mencari makanannya sendiri. Hal ini karena lebah tanpa sengat ini hidup di hutan dengan pepohonan yang lebat. Sementara warga menggunakan kotak untuk sarang lebah hingga menghasilkan madu yang baik untuk kesehatan. Selama ini dukungan dari pemerintah desa Pangkal Niur dalam pengembangan madu kelulut sangat baik. Kalau masalah potensi ini untuk madu kelulut ini sebenarnya cukup lumayan besar ya, karena di Desa Pangkal Niur itu ada kawasan hutan mangrove-nya masih terpelihara, kemudian ada juga kawasan hutan adat. Jadi itu merupakan potensi yang terus kami kembangkan sampai sekarang, Pak ya. Kalau strategi ke depan rencananya istilahnya kita mendorong masyarakat untuk lebih banyak sifatnya. Kalau selama ini kan lebih banyak hanya mengharapkan dari hutan. Nah, bagaimana ke depannya sifatnya lebih dibudidaya. Kalau hanya mengharapkan dari hutan kan terbatas sifatnya. Kalau budidaya kan bisa dikembangkan terus-menerus. Harapan kita ke depannya kalau bisa istilahnya dari pihak pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten ataupun provinsi, bahkan kalau bisa pusat istilahnya, ini kan potensinya cukup lumayan ya sebenarnya, karena ada kaitan dengan hutan juga, kemudian pengembangan masalah UMKM yaitu madu kelulut ini. Nah, terutama misalnya sarana prasarananya, terutama infrastrukturnya yang kami harapkan ini, karena kalau untuk di dana desa sendiri sifatnya terbatas istilahnya kan. Itu saja mungkin harapannya. Kualitas madu sangat dipengaruhi oleh kadar air di dalamnya. Semakin rendah kadar air dalam madu, semakin tinggi kualitas madu yang bersangkutan. Pengemasan madu biasanya menggunakan botol kaca atau botol plastik, dan proses pengemasan ini dilakukan secara mandiri oleh Pak Ratno dengan standar yang telah ditetapkan oleh dinas. Setelah tadi kita memanen madu kelulut dan selanjutnya adalah proses packing. Ini dikemasnya gimana, Pak? Kita saring, ini kan madu yang kita panen tadi. Oke, ini yang sudah dipanen tadi. Kita saring dulu. Disaring dulu? Saring dulu, baru kita masukkan ke kemasan nanti. Ternyata disaring dulu sebelum melakukan proses pengemasan seperti ini. Oke, kita mulai saja, Pak. Ini tujuan penyaringannya apa, Pak? Untuk supaya lebih bersih. Untuk lebih bersih, itu lebih alami lagi ya? Iya. Ini ada ampasnya ternyata pemirsa. Setelah itu baru kita masukkan ke kemasan. Baru dikemas. Kemas. Oke, ini saya rekam ya. Oke, sampai bunyi crack seperti itu, Pak. Yeah. Dan ini langsung dikasih label. Label langsung. Ya, untuk pemasaran sendiri
di kelulut yang ada di sini pemasarannya kemana aja Pak? Kalau punya saya selama ini, kalau untuk keluar daerah ke Medan dengan Palembang. Kalau daerahnya ke Iya. Medan dan Palembang, Hmm. yang setiap hari nanti mungkin disalurkan ini ya. Iya. Tapi kalau untuk di wilayah Pulau Bangka sendiri, Kalau wilayah Pulau Bangka sendiri, Pangkal Pinang, Pengalian, Pangkal Pinang dan Pengalian, Pengalian. Bangka Barat juga. Bangka Barat juga. Iya. Oke, baik. Nah, ini namanya adalah madu Plakat. kelulut The Plakat. Iya, plakat itu kan kita ngambil nama dari, memang aslinya namanya dari daerah sini. Oke, Kalau orang sini kan nyebut bilangnya itu kan plakat. nama madu ini. Iya, Plakat. Oke, nama madunya Plakat. Plakat. Sebenarnya nama madunya ini adalah madu kelulut pemirsa. Iya. Oke, ini tahap selanjutnya kita Masang label. masang label. Potensi lebah trigona di alam yang cukup besar merupakan peluang bagi masyarakat dan kelompok tani untuk mengembangkan lebah ini. Melalui pengembangan sederhana dan dengan pendampingan penyuluh di lapangan, semoga kegiatan budidaya lebah madu trigona dapat berjalan semakin berkembang. Nah Pak, untuk sejauh ini dukungan dari pemerintah kita bagaimana untuk usaha madu kelulut ini? Alhamdulillah masalah dukungan ya, terutama Pemdes Pangkal Niur juga kan dukung saya, nyempot saya untuk usaha kelulut juga. Dan yang terima kasih lagi juga kan sama orang-orang dari Dinas UMKM Kabupaten Bangka dengan provinsi kan yang selama ini ada dukung saya, makanya produk saya sekarang kan alhamdulillah sudah banyak yang kenal, Sudah ada labelnya juga Pak sudah ya? ada labelnya. Sudah dibantu juga dari segi pemasaran ya pemirsa. Iya. Dan setelah di packing seperti ini dan ini siap dijual dan siap untuk Anda nikmati. Dan nikmati sejuta manfaat dari madu kelulut yang ada di Kabupaten Bangka ini. Bagaimana tertarik untuk mencobanya? Silakan datang ke Kabupaten Bangka.